Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan penambahan nutrisi pada tanaman cabai sistem vertigasi kapiler, tapi bisa juga disebut menjadi hidroponik. Tanaman ini sudah mulai memunculkan bunga, bahkan ada yang sudah menjadi buah. Seperti ini yang sudah memunculkan buah. Tanaman ini saya gunakan sistem vertigasi kapiler di awal dengan media toples yang saya isi dengan arang sekam, kokopit, dan pecahan bata. Dengan sistem pengairan menggunakan sumbu yang menyerap air yang ada di dalam pipa. Tapi setelah akar berkembang dan menembus ke dalam pipa, maka akar secara langsung akan menyerap nutrisinya sendiri dari dalam pipa. Pemupukan juga hanya menggunakan nutrisi AB mix buah hidroponik. Pemupukannya juga simpel, kita hanya perlu memperhatikan ketersediaan air nutrisi yang ada di dalam pipa, dan kita tambah jika sudah berkurang. Jadi pemupukan tidak ada jadwal secara berkala. Media yang digunakan juga cukup hemat, tidak perlu menggunakan banyak tanah sehingga cocok untuk daerah perkotaan yang susah didapatkan tanah. Baik, kita akan cek dulu ketersediaan air nutrisi yang ada di dalam pipa. Terakhir saya isi nutrisi sekitar 2 mingguan yang lalu. Kita lihat sisa berapa. Ternyata masih ada setengah pipa. Jadi sistem ini sangat irit penggunaan air dan penggunaan pupuk nutrisinya. Kita akan cek kadar ppm-nya dengan menggunakan alat TDS meter. Apakah kadar ppm-nya berkurang? Sebelumnya saya gunakan 1500 ppm. Kita lihat ternyata masih di 1510 ppm. Kadar di sini berarti tidak berkurang, hanya ketersediaannya saja yang berkurang. Maka kita akan tambahi, kita isi hingga penuh pipa. Kita racik dulu nutrisinya. Saya gunakan air PDAM yang sudah saya tampung di dalam tandon. Saya tidak gunakan langsung dari keran karena biasanya air PDAM yang langsung dari keran masih mengandung obat-obatan. Saya gunakan ember dengan kapasitas 10 liter. Baik, kita isikan penuh saja ya teman-teman. Di sini saya akan gunakan nutrisi AB mix buah dengan 1500 ppm. Biasanya sih antara 80 sampai 100 ml per nutrisi A dan B. Ya, kita kira-kira sedikit-sedikit dulu. Kalau kurang nanti kita tambah lagi. Ini saya gunakan 80 ml dulu. Nutrisi B juga 80 ml. Kita aduk rata sampai larut. Kita cek dengan alat TDS meter. Masih 1300 ppm ya teman-teman. Kita tambah lagi sekitar 20 ml. Berarti dengan yang tadi 100 ml. Yang tadi 80, yang sekarang saya tambah 20 ml. Ini nutrisi A. Dan 20 ml nutrisi B.
Kita aduk lagi hingga rata. Kita tes lagi dengan TDS. Baik teman-teman, sudah menunjukkan 1520. Di TDS terlihat 1152, tapi kita lihat di pinggir ada angka kali 10, itu artinya 1520 ppm. Lihat di pinggir ada kali 10 teman-teman. Baik, nutrisi siap kita gunakan, kita isikan ke dalam pipa. Saya letakkan embernya di bawah agar tumpahannya tidak terbuang atau kembali ke ember. Dari awal saya pindah tanam, saya gunakan nutrisi AB Mix yang seharga 25.000, yang jika dilarutkan akan menjadi larutan nutrisi AB Mix buah sebanyak masing-masing nutrisi A 2 liter dan nutrisi B 2 liter. Sampai sekarang stoknya masih ada. Jadi menurut saya sistem ini sangat hemat dalam penggunaan pupuk dan air. Saya punya 2 pipa yang saya isi dengan masing-masing 10 tanaman. Jadi 2 pipa saya dapatkan 20 tanaman. Sampai sekarang sudah berbunga dan berbuah. Sebenarnya saya punya 3 pipa, tapi satunya baru berumur 1 minggu pindah tanam. Untuk pembuatan instalasi seperti ini bisa dilihat atau dicek di link deskripsi. Ini sudah penuh teman-teman. Kita tutup agar tidak tercampur air hujan dan tidak terkena sinar matahari menyebab tumbuhnya lumut. Kita akan pindah yang sebelah sana. Baik teman-teman, sistem ini ya seperti inilah cara perawatan atau pemupukannya. Sangat simpel. Tapi di luar pemupukan kita juga harus perhatikan perawatan pengendalian hama dan penyakit, biasanya jamur. Untuk pengendalian hama dan jamur saya gunakan pestisida alami. Untuk insektisidanya atau untuk hama saya gunakan fermentasi bawang putih. Sedangkan untuk fungisida atau pengendalian jamur saya gunakan racikan atau ramuan kunyit, jahe, dan lengkuas. Untuk pertumbuhan tidak masalah, dengan nutrisi ini sudah cukup. Sampai mulai awal saya tanam sampai sekarang pertumbuhannya cukup baik. Yang menjadi kendala adalah kita harus perhatikan ketika ada hama atau penyakit yang menyerang tanaman, karena kendala-kendala tersebut juga bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Di awal saya tanam, saya belum begitu memperhatikan kendala-kendala di hama dan penyakit. Jadi tanaman saya ketika berumur sekitar 2 minggu sempat terkena kutu daun hingga daunnya keriting bahkan sampai mengering, merata pada semua tanaman atau 20 tanaman ini. Yaitu daunnya semuanya merata rontok. Nah, sejak saat itu saya cari penangkalnya atau untuk menyembuhkannya. Dan saya dapatkan ramuan-ramuan tersebut, dan sampai sekarang pertumbuhannya sudah cukup baik sampai saat ini berbuah. Baik, sampai di sini informasi kali ini, semoga bisa bermanfaat dan saya mohon dukungannya, like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.